Perkembangan penyakit tropis di Indonesia. Penyakit tropis di Indonesia menunjukkan perkembangan yang bervariasi, dengan beberapa mengalami penurunan dan beberapa masih menjadi masalah kesehatan utama. Beberapa penyakit tropis yang perlu diwaspadai di Indonesia antara lain DBD, malaria, TBC, dan penyakit tropis terabaikan atau NTDs seperti kusta, frambusia, dan kaki gajah. Detail perkembangan penyakit tropis yaitu DBD, malaria, tuberkulosis, penyakit tropis terabaikan atau NTDs, dan penyakit lainnya seperti leptospirosis dan infeksi jamur. Faktor yang mempengaruhi perkembangan yaitu perubahan iklim, resistensi antibiotik, akses layanan kesehatan, kebiasaan hidup. Pencegahan dan pengendalian. Pencegahan penyakit tropis dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan, menghindari gigitan serangga, mengonsumsi makanan yang aman, dan menjaga kesehatan tubuh. Pengendalian penyakit tropis membutuhkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi kesehatan baik nasional maupun internasional. Salah satu penyakit tropis di Indonesia yaitu kaki gajah. Kaki gajah yang juga dikenal sebagai filariasis limfatik merupakan penyakit infeksi yang menular. Penyakit kaki gajah dapat ditularkan melalui gigitan nyamuk pada manusia yang sehat. Cacing filaria yang dibawa oleh nyamuk akan memasuki pembuluh getah bening saat nyamuk menggigit manusia. Bila dikatakan bahwa penyakit kaki gajah atau filariasis adalah penyakit infeksi yang berbahaya, sebab nyamuk pembawanya bisa berasal dari setiap varian jenis nyamuk. Kaki gajah merupakan penyakit infeksi yang tidak dapat disepelekan karena dapat menimbulkan peradangan di dalam tubuh. Apabila penyakit filariasis tidak segera ditangani, kondisi ini berpotensi menimbulkan beberapa komplikasi bagi kesehatan. Berikut berbagai dampak penyakit kaki gajah apabila tidak segera diobati dengan tepat. Yang pertama, kecacatan. Ciri-ciri kaki gajah yang utama adalah terjadinya pembengkakan yang bersifat jangka panjang atau bahkan seumur hidup. Hal ini tentu dapat membuat penderita merasakan kesulitan dalam melakukan kegiatan sehari-hari sehingga dapat menurunkan produktivitasnya. Yang kedua, infeksi bakteri sekunder. Umumnya, kulit penderita kaki gajah sering mengalami luka hingga mudah untuk terkena infeksi. Yang ketiga, depresi. Penderita kaki gajah dapat mengalami gangguan kejiwaan atau depresi karena penampilan fisik yang terlihat berbeda dari orang pada umumnya. Berikut peran tenaga kesehatan masyarakat dalam pencegahan penyakit tropis. Yang pertama, pendidikan dan penyuluhan. Penyuluhan tentang penyakit tropis. Kesmas memberikan informasi kepada masyarakat tentang berbagai penyakit tropis, penyebab, gejala, cara penularan, dan cara pencegahannya. Promosi perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Kesmas mendorong masyarakat untuk menerapkan PHBS seperti menjaga kebersihan lingkungan, mencuci tangan dengan sabun, dan menghindari kontak dengan vektor penyakit. Edukasi tentang pengendalian vektor. Kesmas memberikan informasi tentang cara mencegah perkembangbiakan nyamuk seperti menguras bak mandi, menutup tempat penampungan air, dan membuang barang bekas yang bisa menjadi tempat bertelur nyamuk. Yang kedua, surveillance penyakit. Pemantauan penyakit. Kesmas memantau kasus penyakit tropis di masyarakat baik di tingkat individu maupun di tingkat populasi. Pencarian kasus. Kesmas melakukan pencarian kasus penyakit tropis terutama di daerah yang berisiko tinggi. Pelaporan penyakit. Kesmas melaporkan kasus penyakit tropis ke instansi kesehatan yang lebih tinggi untuk tindakan lanjut. Yang ketiga, pengendalian vektor. Pemberantasan serang nyamuk. Kesmas melakukan pemberantasan serang nyamuk baik secara individu maupun secara massal untuk mengurangi jumlah nyamuk pembawa penyakit. Fogging atau pengasapan. Dalam situasi tertentu, Kesmas melakukan fogging atau pengasapan untuk membunuh nyamuk dewasa di lingkungan sekitar. Penggunaan larvasida. Kesmas juga menggunakan larvasida untuk membunuh jentik nyamuk di tempat penampungan air. Yang keempat, penguatan sistem kesehatan. Pelayanan kesehatan di puskesmas. Kesmas memastikan puskesmas memiliki pelayanan kesehatan yang memadai untuk diagnosis, pengobatan, dan penanganan penyakit tropis.
Perkembangan program kesehatan. Kesmas mengembangkan program kesehatan yang komprehensif untuk mencegah dan mengendalikan penyakit tropis seperti program imunisasi dan penyediaan air bersih. Kerjasama lintas sektor. Kesmas berkoordinasi dengan sektor lain seperti pendidikan, lingkungan, dan pertanian untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan mendukung pencegahan penyakit tropis. Yang kelima, penelitian dan inovasi. Penelitian tentang penyakit tropis, Kesmas terlibat dalam penelitian untuk memahami lebih lanjut tentang penyakit tropis, cara pencegahannya, dan cara pengobatannya. Inovasi dalam pengendalian penyakit. Kesmas mengembangkan inovasi baru dalam pengendalian penyakit tropis, seperti penggunaan teknologi baru dan pengembangan obat baru.